Oke, kita masuk pada prioritas tulisan atas tuturan. Dalam konsep yang dijelaskan oleh Derrida sebelumnya, yaitu tentang difference dan juga dekonstruksi, kita akan masuk kepada prioritas tulisan. Dalam subjek yang kita bedah kali ini, memang dalam hermeneutika, tulisan selalu menjadi prioritas atas tuturan. Misalkan ya, di dalam bukunya Derrida, dia menjelaskan bahwa phonetics, tulisan fonetik itu semua imperium di dunia itu mereka punya tulisan, dan hanya peradaban yang tidak punya tulisan mereka yang dilupakan. Jadi di dalam peradaban itu ada banyak sekali peradaban, namun peradaban-peradaban yang memiliki tulisan, baik itu tulisan di batu, kemudian tulisan di kuil, atau tulisan yang dalam bentuk naskah, itulah peradaban yang dapat kita mengerti hari ini. Tulisan fonetik di beberapa negara ya, di beberapa peradaban dari mulai Yunani, kemudian di Mesir, dan juga di Cina. Dan fonetik itu dalam bahasa yang dijelaskan oleh Derrida itu berasal dari kata phon, yaitu menyalin kata-kata. Salah satu yang disepakati oleh Derrida dalam tulisannya Descartes, yang juga nanti juga ada kritik kepada Husserl ya, tapi yang disepakati adalah bahwa Descartes menjelaskan ego itu adalah suara kepada dirinya sendiri. Jadi suara yang ada di kepala kita sendiri, yang akhirnya suara itu ketika dimunculkan dan diaplikasikan atau dimunculkan dalam bentuk ide, itu akan menjadi tulisan. Nah, ketika tulisan sudah terbentuk di luar dari pikiran kita atau di luar dari diri kita, maka itu akan menyejarah. Jadi kalau orang tidak pernah punya karya dalam bentuk tertulis, sehingga orang lain tidak akan mengerti bagaimana kehidupan orang tersebut. Maka simpelnya kalau pengen dikenang ya kita menulis gitu ya. Namun dalam konsep ini, Descartes ya, dengan prinsipnya yang sangat terkenal, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada kan. Maka yang disebut sebagai ego itu adalah suara kepada dirinya sendiri. Kita sering di dalam kepala kita, di dalam diri kita itu bergumam. Mungkin tidak ada suaranya, tapi kepala kita selalu berbunyi, selalu bersuara, selalu berbicara, selalu memilih, selalu ngomong A, B, C, D, macam-macam. Bahkan ketika kita berbicara dengan orang lain, kepala kita itu juga mengalami pergumaman atau dialektika dengan dirinya sendiri. Nah, ego menurut Descartes atau Descartes ya, adalah suara kepada dirinya sendiri. Sehingga pikiran itu bersuara. Tidak mungkin tidak. Jadi setiap orang itu punya suara dalam dirinya sendiri dan bersuara terus-menerus. Kemudian kita kembali pada prioritas tulisan atas tuturan. Dalam penjelasan Derrida, prioritas tulisan itu tulisan tidak perlu menghadirkan penulis, sehingga ia otonom. Jadi tulisan itu otonom dan juga terbuka untuk ditafsirkan oleh siapapun. Kemudian tulisan itu melampaui penulisnya. Jadi meskipun penulisnya sudah meninggal 100, 200, 2000 tahun yang lalu, jika tulisan itu masih ada, kita masih bisa membacanya, menelitinya, melakukan interpretasi ulang, dan menyesuaikan interpretasi itu dengan konteks hidup kita. Sebuah teks dapat diinterpretasi terus-menerus. Jadi ini yang dimaksud sebagai tulisan melampaui penulisnya. Jadi dalam tulisan, misalkan di dalam kitab suci yang sudah dibuat oleh para nabi itu, hari ini kita terus membacanya, terus melakukan interpretasi, dan terus-menerus memberikan makna yang relevan dengan dunia kita hari ini. Meskipun para penulisnya ini itu sudah ratusan tahun yang lalu sudah meninggalkan kita. Nah, inilah yang disebut sebagai prioritas tulisan atas tuturan. Tuturan bisa hilang di masa lampau karena belum ada recorder, belum ada sosial media, dan belum bisa direcord ya. Maka itu bisa hilang. Namun tulisan itu akan terus-menerus abadi jika tidak dibakar atau mungkin tidak hilang ya. Sebuah teks dapat diinterpretasi terus-menerus. Mengapa di awal Derrida itu bicara bahwa tulisan itu otonom? Karena kita akan sulit
untuk melacak makna atau apa yang dimaui, kebenaran apa yang dimaui oleh penulisnya. Ya kan? Psikologi seperti apa yang dialami itu sulit melacaknya. Kalau di Schleiermacher atau Dilthey itu mencari sisi psikologis dari penulis sehingga kita menafsirkannya itu harus sesuai dengan penulisnya itu maunya apa gitu. Ini kan sulit. Bagaimana kita bisa role play ya sebagai seorang penulis ketika menuliskannya, itu akan susah. Sehingga bagi Derrida, penafsiran itu bisa dilakukan terus-menerus dan itu otonom. Dan sudah terputus dari penulisnya. Sehingga bebas untuk ditafsirkan oleh siapa saja. Kemudian tulisan itu melampaui penulisnya. Ya melampaui, jadi sudah meninggal mungkin di 200-300 ribu tahun yang lalu. Tetapi hari ini tulisan itu masih ada, masih eksis, dan masih menjadi satu scripture atau masih menjadi magnum opus dari kalangan agamawan tertentu atau di agama tertentu sehingga masih hidup sampai hari ini. Pada poin utamanya, prioritas tulisan atas tuturan yaitu adalah bahwa sebuah teks dapat diinterpretasi terus-menerus sampai tak terhingga tanpa harus mengembalikan pada makna asli yang dimaksud oleh penulisnya. Inilah yang diutarakan oleh Derrida bahwa prioritas tulisan itu masih menjadi prioritas ketimbang tuturan. Terima kasih, sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.